Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Sungai Kehidupan, menopang ciptaan melalui aliran ilahi dan peran kita dalam memperluas kehadiran Tuhan yang memberi kehidupan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 2, ayat 8 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan Allah membuat taman di Eden, di timur. Di sanalah Ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila, di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon, yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 2, ayat 8 sampai ayat 14. Kitab Kejadian, sebagai kitab pertama dalam Alkitab, menjadi dasar untuk memahami hubungan Allah dengan manusia dan ciptaan. Perikop yang kita baca hari ini, menggambarkan Taman Eden, tempat yang sangat indah dan berlimpah, tempat Allah menempatkan manusia pertama, yaitu Adam. Taman itu bukan sekadar tempat tinggal manusia pertama, tetapi juga sumber kehidupan bagi seluruh ciptaan. Di tengah Eden, terdapat mata air, yang airnya mengairi taman itu, dan kemudian terbagi menjadi 4 sungai. Yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Sungai-sungai ini menyebar ke seluruh negeri, membawa kesuburan dan makanan bagi wilayah yang dilaluinya. Gambaran di sini kaya akan simbolisme. Air sebagai sumber kehidupan. Mengalir dari hadirat Allah, dan menopang seluruh ciptaan. Bagi orang Israel, yang pertama kali menerima kitab Kejadian, gambaran ini akan sangat bermakna. Tinggal di negeri yang terkenal dengan kelangkaan airnya, gagasan tentang sungai yang membawa kehidupan dan kelimpahan, pastilah sangat berkesan. Selain itu, sungai melambangkan penyediaan Tuhan, dan penyebaran berkat-Nya melampaui batas-batas Taman Eden. Seperti halnya Israel, dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kisah Taman Eden bukan sekadar catatan sejarah, itu adalah narasi teologis yang mengungkapkan rancangan Tuhan untuk ciptaan. Sungai melambangkan aliran kehidupan ilahi, yang berasal dari Tuhan dan menopang semua yang ada. Gambaran ini mengundang kita untuk mempertimbangkan peran kita dalam aliran ilahi ini, yaitu bagaimana kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan, dan menyebarkannya kepada orang lain, memastikan bahwa kehadirannya yang memberi kehidupan, menjangkau sudut-sudut terjauh di bumi, yang kita kenal dengan ujung-ujung bumi. Gambaran ini mengundang kita untuk mempertimbangkan peran kita dalam aliran ilahi ini. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan ingin agar kita menyadari bahwa semua kehidupan mengalir daripada Tuhan, dan bahwa kita yang ditempatkan di pusat sumber kehidupan itu, bukan hanya sebagai penerima pemeliharaannya yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai saluran berkat Tuhan. Sama seperti sungai-sungai Eden yang memelihara bumi, kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa makanan rohani, emosional, dan fisik, dan Tuhan ingin agar kita meneruskannya ke sesama kita, di lingkungan di mana kita berada. Di dunia yang mengalami kekeringan rohani ini, kita dipanggil untuk tetap terhubung dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri, dan membiarkan aliran pemberi hidupnya, mengalir ke dalam dan melalui kehidupan kita. Ada 2 hal yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Pertama, kita bersedia dipelihara oleh kehadiran Tuhan, dan kita harus menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Sama seperti sungai mengalir dari Eden untuk mengairi negeri-negeri yang jauh, kita dipanggil untuk memperluas kasih karunia, cinta kasih, dan penyediaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini berarti berpartisipasi aktif dalam misi Tuhan, mulai dari merawat bumi, mengasihi sesama, dan membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus.
Ini juga berarti mengenali sumber daya, bakat, dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebagai alat untuk memberkati orang lain, dan memperluas kerajaan-Nya. Respons kita seharusnya berupa rasa syukur dan tindakan kebajikan. Kita harus memupuk hubungan yang dalam dengan Tuhan, membiarkan Roh-Nya memenuhi kita dan meluap ke dalam kehidupan orang lain. Baik itu melalui tindakan kebaikan, pengelolaan ciptaan, atau penginjilan, kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus, memastikan bahwa kehadiran Tuhan yang memberi hidup terasa di setiap sudut dunia. Dengan demikian, kita memenuhi peran kita sebagai pengurus ciptaan Tuhan, memperluas jangkauan sungai kehidupan Tuhan ke dunia yang haus akan air kehidupan, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi sumber segala kehidupan dan makanan. Bantulah kami untuk tetap terhubung denganmu, dan berdayakan kami untuk menjadi saluran kehadiran-Mu, yang memberi hidup kepada orang lain. Semoga kasih-Mu mengalir melalui kami, membawa harapan, penyembuhan, dan pembaruan bagi dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.